Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada subuh hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita dalam acara Hikmah Fajar Kemenang Toli-Toli TV. Salawat dan salam kita turunkan pada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Pada kegiatan Hikmah Fajar subuh ini, alhamdulillah di depan saya telah hadir Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. Mohon izin kami sebutkan namanya, Bapak Kaji Muhlis, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya subuh ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi begini Pak, pada Hikmah Fajar kita ini saya ada pertanyaan ini Pak. Ini di Kabupaten Toli-Toli ini Pak. Ini masih banyak umat Islam yang masih malas untuk datang melaksanakan sholat di masjid. Saya prediksi juga jangan sampai mereka malas untuk sholat berjamaah, sholat sendiri Pak, apalagi mau datang ke masjid Pak. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai mewakili kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli? Silakan Ustaz. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Pemirsa Kemenak Toli-Toli TV yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita bisa hidup kembali setelah beberapa waktu yang lalu kita sempat dimatikan oleh Allah lewat tidur malam kita. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Baik, menjawab pertanyaan dari host tentang bagaimana fenomena masyarakat kita. Jadi yang saat ini mungkin masih banyak yang belum sadar tentang urgensi sholat, apalagi misalnya sholat di masjid ya. Ya mungkin penyebabnya adalah pertama, mereka belum memahami bagaimana pentingnya sholat bagi seorang muslim. Ya, jadi karena mereka belum paham, belum mengerti sejauh mana urgensi sholat itu, jadi sehingga mereka mungkin tidak terlanjur peduli dengan sholat, apalagi dengan sholat berjamaah di masjid. Ada sebahagian dari umat kita yang menganggap ya cukup sholat di rumah saja sudah cukup, tidak perlu di masjid ya. Mereka beranggapan bahwa sudah syukur saya sholat di rumah daripada saya tidak sholat. Ya sebenarnya diperlukan edukasi kepada masyarakat, dan itulah tugas kita Kementerian Agama, bagaimana selalu mengedukasi umat supaya mereka bisa memahami ajaran agama kita dengan baik, ya, terutama terkait dengan ibadah sholat kita. Nah, yang kedua mungkin sebagai manusia biasa sering lalai ya. Mereka sudah paham, mengerti bahwa sholat itu adalah kewajiban, tetapi namanya manusia sering lalai, mendapat godaan setan, sehingga ada saja alasan kadang-kadang untuk tidak melakukan ibadah sholat. Padahal sholat itu adalah sebuah ibadah yang sangat urgen dalam agama kita, dalam Islam. Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-shalah, idza salahat salaha sairu amali, wa idza fasadat fasada sairu amali. Salat itu adalah yang pertama-tama dihisab di hari kemudian adalah dari seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka
bisa dipastikan sholat apa ibadah lainnya pun baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, maka amal-amal lain pun dinilai menjadi tidak baik. Jadi artinya ibadah sholat bagi kehidupan seorang hamba, terutama muslim, ya, itu sangat urgen karena akan menjadi ukuran baik buruknya amal kita, tergantung sholat kita. Kalau ini saya kira dipahami oleh kita umat Islam, tidak ada yang akan melalaikan sholat, karena mereka tahu bahwa kehidupan di akhirat itu kehidupan yang kekal. Kalau persiapan di dunia lewat ibadah sholat tidak maksimal, ya kita akan rugi di dunia. Saya kira seperti itu. Banyak juga biasa kalangan yang berpendapat itu Ustaz, bahwa ketika masih muda itu terkadang mereka lalai dalam sholat karena dalam pikiran mereka itu nanti tua baru kita sholat Ustaz. Bagaimana Ustaz tentang pandangan tentang hal yang semacam itu Ustaz? Ya, kita terkait dengan pandangan seperti itu, saya kira itu pandangan yang keliru. Karena kalau kita merujuk kepada syariat, ini ibadah sholat ini oleh agama kita memerintahkan orang tua untuk mengajarkan anak sholat sejak masih usia dini. Begitu urgennya sholat ini sehingga Nabi memerintahkan orang tua, ajarilah anak-anakmu sholat pada usia, atau ajarlah mereka sholat pada usia 7 tahun. Nah, kemudian kalau di usia 10 tahun mereka masih juga belum melaksanakan sholat dengan baik, dipukul, dalam artian memberikan pukulan yang mendidik, bukan dipukul untuk menganiaya anak, tapi memberi kesan kepada anak bahwa sholat itu penting, sehingga ketika dia tidak melaksanakan sholat, dia perlu diberikan pelajaran oleh orang tuanya, sehingga ada kesan sejak kecil sang anak merasa bahwa sholat itu adalah bagian terpenting dalam kehidupannya. Saya kira seperti itu, sehingga jangan merasa bahwa kalau masih muda tidak usah sholat dulu. Kita tidak bisa jamin apakah umur kita bisa sampai tua. Ketika kita masih muda tidak melaksanakan sholat, apa bekal kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira seperti itu. Jadi tadi masalah pukul-memukul ini Ustaz, ada dari bahasa dipukul tadi untuk anak yang umur 10 tahun itu ketika dia tidak mau melaksanakan sholat, hendaklah dipukul dia. Pukulnya itu sebagaimana sebenarnya Ustaz? Apakah ditampar, kalau dalam bahasa kita itu ditempeleng, atau dipukul dengan kayu sehingga menjadi bekas di kakinya, bagaimana sebenarnya? Ya, sebenarnya itu hanya bahasa. Memukul itu memukul yang memberi kesan kepada sang anak bahwa sholat itu pentingnya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa bukan memukul dengan emosi, tapi saya kira seorang tua kalau dia sayang kepada anak, dia akan memberikan kesan bagaimana pentingnya sholat, ya tentu dengan memukul yang mendidik, tidak mencederai sang anak, sehingga sang anak merasa, wah, sholat ini rupanya penting, karena orang tua saya bagaimana caranya sehingga saya harus sholat, termasuk dengan cara memberikan pelajaran. Nah, banyak yang diantara kita orang tua itu keliru memberikan kasih sayang kepada anak. Dan ini yang perlu kita koreksi bersama. Ketika anaknya misalnya dia bangun subuh, anaknya masih dia lihat tertidur lelap, dia sayang mau bangunkan anaknya. Padahal sebenarnya justru kalau dia sayang kepada anaknya, kasih bangun anaknya supaya memberikan pembelajaran terhadap anaknya supaya dia terbiasa sholat sejak kecil. Sebab kalau dari kecil sudah dibiasakan anak-anak ini sholat, besar itu sudah terbiasa dan tidak akan susah. Tapi kalau dari kecil tidak terbiasa, besar itu akan sulit. Makanya ajaran Nabi itu dari umur 7 tahun, ajarkan anak-anakmu, ajar anakmu untuk sholat. Nah, kemudian sampai umur 10 tahun dia masih juga bandel, artinya dalam usia 10 tahun itu pemikiran anak-anak itu sudah mulai lebih matang. Nah, sehingga ketika dia diberikan pelajaran oleh orang tuanya saat tidak sholat, ada kesan yang mendalam dari dia bahwa meninggalkan sholat itu sesuatu hal yang tidak bagus. Kira begitu. Ini lagi Ustaz, ada pertanyaan ini selanjutnya Ustaz. Apa sebenarnya itu? Apa sih pentingnya sholat bagi umat Islam itu sendiri Ustaz? Ya, saya kira pentingnya sholat bagi umat Islam itu banyak hal. Ya,
bukan hanya sholat itu bahkan hanya sekedar berdimensi spiritual, artinya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi punya dimensi sosial juga. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengamalkan ibadah sholat ini, ya selain memperbaiki hubungan kita dengan Allah sebagai sarana hubungan komunikasi kita dengan Allah, juga adalah sebagai sarana dengan sesama manusia. Bagaimana memperbaiki diri. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah mengatakan, wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, karena sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Maksudnya apa? Ketika kita melaksanakan sholat dengan baik, memahami benar hakikat ibadah sholat yang kita lakukan, hubungan kita dengan Allah, tentu kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena sholat itu kan yang wajib saja 5 kali sehari semalam kita lakukan. Dan di dalam sholat itu adalah ada dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah, kita meminta beberapa banyak hal dalam rangkaian ibadah sholat. Ketika kita sudah merasa dekat dengan Allah, tentu mental kita akan terkontrol. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang mungkar, kita akan merasa malu. Oh, saya ini tiap saat berhubungan dengan Allah, terus ketika saya melanggar aturan Allah, tentu Allah akan lihat saya. Dampak psikologi seperti inilah ketika seorang hamba rajin melaksanakan sholat dan rutin melaksanakan sholat dan dia memahami hakikat sholat, dia pasti akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena ibadah sholat itu adalah rangkaian-rangkaian kebaikan yang selalu kita komunikasikan dengan Allah. Selain itu juga bahwa berdampak sosial, kita lihat bahwa rangkaian ibadah sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Kita mengucapkan takbir dan mengangkat tangan mengisyaratkan bahwa Allah yang maha besar, Allahu Akbar, ketika memulai sholat. Nah, pada saat kita akan mengakhiri sholat, kita lakukan dengan mengucapkan assalamualaikum dan memalingkan wajah kita ke kanan, kemudian disunahkan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memalingkan wajah kita ke kiri. Nah, ini semua isyarat bahwa ketika hubungan baik kita dengan Allah sudah tertata bagus, maka ada satu hal yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah, adalah menjalin hubungan baik dengan sesama manusia dengan isyarat salam tadi. Saya kira itulah yang menjadi urgensi dari ibadah sholat kita, bahwa sholat kita tidak hanya berdimensi spiritual, tapi juga memiliki dimensi sosial. Saya kira seperti itu. Jadi ini Pak, ada lagi pertanyaan ini Pak. Bapak sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama, ada program dari Kementerian Agama bahwa kita harus melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jadi apa sih sebenarnya urgensi dari kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu Pak? Apa edukasi yang bisa disampaikan oleh pada masyarakat itu Pak? Kalau ditanya soal urgensi sholat berjamaah di masjid, kalau kita bicara tentang syariat, maka memang kita dianjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, sebagai umat Islam, sholat wajibnya khususnya itu memang diutamakan di masjid. Banyak dalil yang menunjukkan hal itu. Antara lain Allah berfirman, aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marrakin. Dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, para ahli tafsir mengartikan bahwa perintah aqimus shalah, dirikan sholat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, itu adalah wajib. Nah, warka'u marrakin itu sama perintahnya, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Para ahli tafsir mengatakan warka'u marrakin artinya rukulah bersama orang-orang yang ruku, maksudnya sama-sama ruku. Ya, serentak itu artinya berjamaah. Ya, itu. Terus dalam dalil Al-Qur'an lain mengatakan bahwa Allah menyuruh kita untuk pada saat posisi kita perang, ya, pada saat
kondisi kita tidak aman karena ada musuh yang menyerang kita, kita disuruh untuk sholat khauf namanya, ya, sholat dalam kondisi perang. Nah, apa maknanya? Bahwa dalam kondisi yang tidak aman saja Allah tetap menyuruh kita untuk sholat berjamaah. Iya. Dengan Allah mengatur bagaimana tata cara sholat berjamaah. Pada saat pertama di depan orang duluan, kemudian di belakang masih berjaga. Nah, kalau memang sholat berjamaah di masjid bukanlah sesuatu hal yang penting, ya tentu ya Allah tidak akan mengisyaratkan itu. Belum lagi kalau kita bicara tentang hadis-hadis Nabi, banyak hal. Suatu ketika misalnya seorang sahabat yang buta, dia datang khusus kepada Rasulullah memohon izin atau rukhsah. Dia menghadap, ya Rasulullah, saya ini buta dan tidak ada satu orang pun yang bisa memandu saya di rumah untuk datang ke masjid. Nah, dia bilang, bolehkah saya ya Rasulullah sholat di rumah saja? Karena tidak ada yang memandu, dia buta. Nah, awalnya Nabi memberi rukhsah, bolehlah karena kau buta, tidak bisa melihat dan tidak ada yang memandu, ya bolehlah. Tetapi ketika orang itu, sahabat itu akan berpaling, Nabi masih panggil. Nabi mengatakan, atas mau nida bis sholat, apakah engkau mendengar panggilan azan untuk sholat? Dia jawab, na'am ya Rasulullah, iya saya dengar azan. Maka Nabi mengatakan, fa'ajib, kalau begitu engkau wajib memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah. Jadi ini sebuah isyarat bahwa ketika kita tidak punya rukhsah yang betul-betul bisa menghalangi kita datang ke masjid, ya mestinya kita. Karena itu para ulama memang walaupun berbeda pendapat, tetapi sama-sama memberi kesan bahwa sholat berjamaah di masjid itu sesuatu yang sangat penting. Walaupun misalnya mazhab Syafi'i hanya menghukumkan sholat berjamaah di masjid sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi beberapa imam yang lain, misalnya Imam Hambal, dia menyatakan wajib kalau tidak ada udzur. Jadi saya kira dari gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa sholat jadi berjamaah di masjid itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Jangan diabaikan, jangan menganggap bahwa yang penting saya sholat ya, daripada saya tidak sholat. Itu bukan sebuah argumen pembenaran dalam rangka tidak sholat di masjid. Karena dengan sholat di masjid banyak sekali dimensi yang bisa kita dapatkan. Misalnya syiar Islam akan kelihatan ketika kita beramai-ramai datang ke masjid waktu sholat. Itu kan akan nampak luar biasa syiar kita. Belum lagi ketika kita ke masjid, kita akan saling bersilaturahmi dengan umat Islam yang lain yang mungkin baik yang saling mengenal maupun tidak kenal, tidak saling mengenal. Ketika kita datang ke masjid, kita bisa bersilaturahmi dan seterusnya. Jangankan orang yang buta, sekarang ini ya istilahnya orang yang tidak buta juga. Orang yang buta saja ketika mendengar azan diperintahkan untuk datang ke masjid. Apalagi kita yang masih, alhamdulillah masih normal, ya tidak ada alasan lagi untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi sekarang sudah ditunjang dengan kendaraan, ya hanya beberapa menit sudah sampai di masjid. Ya, terima kasih banyak Ustaz untuk pertemuan kita hari ini pada Hikmah Fajar kita. Insya Allah kajian selanjutnya akan kita lanjutkan kajian kita ini di Kemenak Toli TV. Pemirsa yang sholat dirahmati Allah, demikian kajian kita. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan, dan terima kasih untuk teman-teman operator. Dan yang terakhir, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Kantor Kementerian Agama sudah berkenan hadir, sudah memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya kita di Kabupaten Toli. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak